Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asna Latifah Mahfud dengan NIM 203230668. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pembelajaran Quran Hadis MI atau SD. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang hukum bacaan idgham dan iqlab. Nah, pada pembelajaran kali ini itu ada 4 subbab. Yang pertama, pengertian idgham. Yang kedua, pengertian iqlab. Yang ketiga, menerapkan hukum bacaan idgham. Yang keempat, menerapkan hukum bacaan iqlab. Nah, pengertian idgham. Apa sih itu idgham? Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan, atau melebur. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya, seakan terdapat tanda tasydid. Nah, dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin, idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah itu artinya memasukkan dengan dengung. Jadi huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, dan waw, yang biasanya disingkat dengan kata yanmu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Nah, cara membacanya adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat sehingga suara nun sukun atau tanwin hilang. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah berarti memasukkan atau melebur tanpa dengung. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2. Yang pertama lam, yang kedua yaitu ro. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dari salah satu 2 huruf tersebut, maka dihukumi sebagai idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah adalah suara nun sukun yang bertemu dengan lam dan ro menjadi hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya dengan tanpa dengung. Nah, jadi kalau tadi idgham bi gunnah itu membacanya dengan dengung, idgham bila gunnah itu membacanya tidak dengan dengung. Selanjutnya yaitu iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar, yaitu menurut bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengung. Huruf iqlab hanya ada 1, yaitu ba. Cara membaca iqlab yaitu dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengung. Jadi huruf iqlab itu hanya 1, yaitu ba. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, itu dihukumi dengan nama iqlab. Selanjutnya yaitu menerapkan hukum bacaan idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu salah satu 4 huruf idgham bi gunnah. Yang pertama yaitu contohnya limayasya. Nah, itu dihukumi idgham bi gunnah karena nun mati bertemu dengan ya. Nunnya, huruf nunnya itu dengung, tidak dibaca atau masuk ke dalam huruf ya, disertai dengung dan panjangnya 2 harokat. Selanjutnya an-nuhlika, yaitu nun sukun bertemu dengan nun, maka dihukumi bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya min nafsi, yaitu nun sukun
bertemu dengan nun, maka dihukumi dengan idgham bi gunnah. Contoh yang ada di buku B, mohon maaf itu salah ketik ya, bukan bertemu dengan mim, tapi bertemu dengan nun. Nah, selanjutnya yaitu min waraihim. Nah, itu ada nun sukun bertemu dengan wawu, maka dihukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Nah, selanjutnya contoh yang tanwin. Tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, contohnya yaitu qabdai yasira. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan ya, maka tanwinnya huruf yang ditanwin itu dileburkan ke dalam ya gitu. Nah, selanjutnya kullan numiduhu haulai. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Selanjutnya wa'dam mas'ula. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan mim. Selanjutnya jaza'aw wa masir. Nah, selanjutnya yaitu contohnya dari idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu kan hurufnya ada dua ya, lam dan ro. Contohnya nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf keduanya. Yang pertama walakin la tafqahuna. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka dihukumi idgham bila gunnah. Selanjutnya mir rabbikum. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka dihukumi dengan idgham bila gunnah. Nah, selanjutnya tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf idgham bila gunnah. Yang pertama hilfatal liman arada. Nah, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf lam, jadi dihukumi dengan idgham bila gunnah. Selanjutnya malakar rasula. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan huruf ro, maka dihukumi dengan bacaan idgham bila gunnah. Selanjutnya menerapkan hukum bacaan iqlab. Nah, bacaan iqlab yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Nah, di sini contohnya nun sukun bertemu dengan huruf ba yaitu mim ba'di. Nah, mim ba'di itu termasuk bacaan iqlab karena nun sukun bertemu dengan huruf ba. Selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya khabirum basiro. Nah, itu ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang hukum bacaan idgham dan iqlab? Sekian dari saya, terima kasih. Semoga ilmu yang telah kita pelajari tadi bermanfaat ya teman-teman.